ada satu pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Saya ibu rumah tangga, sudah menikah selama 19 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak. Singkat cerita, dari awal pernikahan, suami selalu membuat kesalahan yang sama, yaitu selalu tergoda dengan wanita lain atau selingkuh. Sudah berkali-kali dari kami baru punya anak yang pertama, sampai pada suatu waktu tahun 2011 dia mendengar tausiah Al-Ustadz melalui radio yang secara tidak sengaja saya putar. Dari situ dia sering mendengarkan. Alhamdulillah, dalam hati saya bersyukur karena suami tampaknya sudah berubah wataknya dan katanya sudah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi pada tahun 2015 akhir, saat adik saya pulang dari bekerja sebagai TKW, dari sinilah rumah tangga saya mulai goyah. Dari seringnya mengantarkan adik saya kemanapun dia pergi, suami saya semangat sekali. Inilah awal dari musibah itu. Dari akhir 2015 sampai awal 2018, tadinya saya curiga, tapi kalau saya tanya suami marah-marah. Sampai pada tahun 2017 saya menemukan bukti tertulis di HP suami, baru suami mengakuinya. Dan suami mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik saya. Hancur hati saya waktu mendengar pengakuan itu. Saat mengakui kesalahan itu, suami menangis dan berjanji akan mengakhiri hubungan itu. Tapi janji tinggal janji, lidah tak bertulang. Kenyataannya, adik saya hampir tiap hari mengirim foto-foto ke HP suami saya. Saat ini adik saya sudah kembali menjadi TKW lagi. Ustadz, dari semenjak saya tahu adik dan suami saya ada hubungan, hati saya sakit kepada keduanya. Walaupun merasa sudah minta maaf, namun saya sulit untuk memaafkannya. Saya seperti mati rasa. Bila suami meminta hubungan dengan saya, sebisa mungkin saya menolaknya. Suami sering marah-marah ke saya. Pertanyaan 1, salahkah saya bila saya tidak bisa memaafkan kesalahan mereka itu? 2, berdosakah saya menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri? 3, bagaimana caranya agar bisa tenang? Karena setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bayang-bayang suami dan adik bermesraan selalu membayangi pikiran saya. Ustadz, tolong saya harus bagaimana mensikapi hal ini? Berilah saya nasihat dan jalan keluarnya. Tolong beri saya pencerahan agar hati saya bisa tenang. Suami ada di sini enggak? Ini suaminya mendengarkan radio. Coba dibaca surat An-Nur itu. Surat An-Nur dibaca 3. Ayat 3 itu tentang perzinahan itu. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 3. Itu perhatikan betul, yang jawab bukan saya, Allah nih yang jawab. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Akhir ayat itu yang harus diperhatikan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Terus saya diartikan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya kan? Di laki-laki yang berzina itu tidak pantas nikah kecuali dengan perempuan yang berzina juga atau perempuan yang musyrik. Demikian juga perempuan yang berzina tidak pantas ya
mengawini atau dikawini oleh laki-laki yang mukmin, kecuali laki-laki yang zina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki zina, perempuan zina itu haram untuk orang-orang mukmin, haram. Ya? Jadi haram. Dan kalau zina atau minta maaf pada istrinya memaafkan seolah-olah sudah lunas, enggak. Zina itu dosanya pada siapa? Pada Allah. Walaupun istrimu memaafkan, malah ada kok istri juga mengatakan, wis rapowo mas, kamu mau jajan kemana aja silakan, tapi pincernya cukup mulih. Dari kalau tiba asal kamu jajan di mana-mana, asal tidak kamu bawa pulang, saya tidak tahu, itu nggak apa-apa. Ya, seolah-olah nanti kalau berbuat zina jajan tadi, ya, seolah-olah dosa mesti diberikan kebebasan oleh istrinya. Kamu zina itu berbuat dosa kepada Allah, itu termasuk minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Ya, maka jawabnya itu kalau sakit zina, perempuan zina tidak halal untuk orang-orang mukmin. Tidak halal berarti apa? Haram, bukan makruh. Ya, tidak halal. Dan ini jawaban Allah seperti itu, terserah mau apa kamu. Apa lagi? Jadi bagaimana caranya agar bisa tenang? Nah itu tadi, asal menghindari yang haram, tenang insya Allah. Maka tadi, terus sekarang ya mau minta kumpul dengan kamu, orang haram tidak boleh kumpul, haram. Ya kan? Nah, saya tidak tenang Ustaz. Tidak tenangnya apa? Yang minta kumpul saya menolak, tentunya saya juga butuh. Maka jadi tidak tenang karena kebutuhan saya itu. Nah maka kalau kita orang mukmin, ayat tadi menjelaskan haram hukumnya. Ya, kecuali kalau memang bertaubat betul. Nah, kamu tadi bilang katanya lidah suamimu tidak bertulang, ya. Nah, maka dari itu artinya tobatnya itu tidak bisa diterima pada apa ya, tobat pada Allah kalau memang tidak berhenti. Karena taubat itu pertama, taubat itu penyesalan, menyesali, bahasa mengapa saya berbuat begitu. Kalau sudah menyesal tentu tidak akan mengulangi perbuatan lagi, wong menyesal perbuatannya. Di samping itu terus memperbanyak dosa tadi dengan imbangan kelakuan yang baik, perbuatan yang baik. Maka Nabi juga mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkuha. Ikuti perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, itu bisa menghapus. Jelekannya dihentikan, kebaikannya diperbanyak, itu bisa menghapus. Tapi tadi katanya udah mulai dengarkan radio, sudah mulai sembuh, mulai mari mau tobat bareng TKW adik istilahnya datang TKW, terus umat meneh gitu. Maka itu harusnya dijaga. Nabi kita mengatakan ya, ipar itu mematikan. Ya, karena ada sabda Nabi bagaimana jangan kamu berdua dengan wanita yang ketika itu setan tuh innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, selalu mengajak berbuat jelek dan keji. Nah, terus ada sahabat bertanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Ipar itu mematikan. Ya, benar tidak? Jadi biasanya orang-orang kita itu kalau itu suami kakak dan adik ipar kesana kemari boncengan itu, tetangga lihat tuh nggak apa-apa. Wong tuane aja tidak apa-apa. Kemana diterke masih ke mau yang pasar, diterke masih belanja yang mall, sing diterke seneng wae, sing diterke ya seneng. Tetangga yang lihat itu ora apa-apa, itu adine. Sampai mertuanya sekalipun menganggap tidak apa-apa. Gitu. Tapi Nabi mengatakan ipar itu mematikan. Nah, barang ora apa-apa saya kira sakno. Ya, ya. Nah, mematikan maksudnya
supaya hati-hati, sebab kalau orang mau berbuat maksiat dengan ipar tuh tidak lebih peka dengan orang lain daripada dengan ipar. Coba kalau suami memboncengkan tetangganya, ya, bukan iparmu, atau memboncengkan pembantu rumah tangganya, ngono wis dadi rame. Wih, pano kan ini gak banget karo pembantu nih nanti digendong. Jadi kalau ini iparnya, bahwa sing meruh moro tuane barang ora gagas, ora apa-apa. Nek sing ngene boncenge sapa ya, Pak? Adine kuwi adike. Nah, suatu saat dia katakan adine, suatu saat diperlakukan sebagai istrinya. Wis ora apa-apa kuwi. Nah, karena lengah tadi. Maka Islam itu apa yang dilarang oleh Nabi, walaupun sekecil apa jangan ora apa-apa. Pasti akan membawa apa-apa. Sekiranya tidak apa-apa, mesti tidak dilarang oleh agama.